Ini memberikan ruang untuk mereduksi atau meminimalisir resiko terjadinya praktek-praktek kriminalisasi yang ada di kepolisian. Contoh kasusnya itu ada banyak sekali teman-teman. Mungkin tadi ada di Bulu itu tepatnya di Sulawesi Tenggara, di mana warga ditetapkan sebagai tersangka karena dia menolak aktivitas sampah yang ada di pemukiman sekitarnya. Terus ada juga kriminalisasi terhadap masyarakat adat Tempak yang dia menolak terhadap proyek PSN, dan juga masih ada banyak lagi tindakan-tindakan yang serupa. Tantangannya malicious prosecution, teman-teman, kalau mungkin agak tidak asing ya. Jadi penuntutan berdasarkan etikat buruh. Bagaimana ini dijawab oleh emosional? Mungkin silakan Prof. Edi 5 menit pertama ya Pak. Ya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Eko yang menginisiasi acara ini, dan acara ini selalu kami, khususnya saya pribadi, selalu ditunggu. Karena apa? Saya kira dalam membentuk suatu hukum tanpa partisipasi publik, maka dia akan kehilangan kekuatan berlaku secara sosiologis. Bukan undang-undang saya ingin membentuk, tetapi saya harus akui yang paling sulit itu adalah UHAM. Mengapa UHAM itu paling sulit? Teman-teman yang belajar di Fakultas Hukum pasti tahu ada yang namanya antinomi hukum. Antinomi hukum itu adalah dua hal yang saling bertentangan tetapi tidak boleh saling menegasikan. Ketika kita berbicara mengenai hukum acara, kita paham betul bahwa yang namanya hukum acara itu adalah jusinem. Jusinem itu apa? Hak negara. Hak negara untuk apa? Untuk memproses, menuntut, menghukum, dan melaksanakan pidana. Sehingga dimanapun di dunia ini, yang namanya hukum acara itu pasti akan disusun berdasarkan sudut pandang aparat penegak hukum, yang dalam bahasa King dia sebut dengan istilah participant approach. Tetapi keadaan ini, saudara-saudara, dia berlawanan. Filosofis hukum acara pidana itu sebetulnya bukan dengan proses tersangka. Filosofis hukum acara pidana itu bagaimana melindungi hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan negara. Ini kan saling bertentangan. Oleh karena itu kita harus mencari formulasi yang paling tepat sehingga tidak harus utamakan yang satu dengan meninggalkan yang lain. Sehingga ini paling sulit. Dalam tataran praktek misalnya, kalau ada teman-teman lawyer di sini pasti akan tahu bahwa ketika teman-teman lawyer ini menjadi kuasa hukum dari tersangka, maka akan membela sedapat mungkin kliennya ini tidak dikenakan upaya paksa. Tetapi kalau saudara-saudara lawyer ini jadi kuasa hukumnya pelapor, dia akan membela sedapat mungkin supaya kuasa hukum itu, supaya pelapor itu dikenakan upaya paksa. Ini kan dua keadaan yang saling bertentangan. Sehingga kita harus meramu hukum acara itu sedemikian rupa supaya dia bisa netral dalam pengertian. Di satu sisi ada kewenangan aparat, tetapi di sisi lain harus dikontrol dan dijamin hak-hak asasinya. Oleh karena itu ketika berbicara mengenai hak korban, bicara mengenai hak tersangka, bicara mengenai hak perempuan, bicara mengenai hak saksi, bicara mengenai hak disabilitas, itu semua akan kita tempuh. Karena apapun harus utamakan dari filosofis hukum acara pidana tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melindungi hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan individu. Tetapi bagaimana cara mengontrol kekuasaan ini? Di dalam hukum acara pidana itu polisi jaksa tidak boleh bertindak di luar dari apa yang tertulis. Oleh karena itu untuk mencegah menginterpretasi dia diputus secara rinci, tetapi dia dikontrol. Salah satu misalnya untuk mencegah bagaimana supaya tidak terjadi kriminalisasi terhadap warga. Dalam usulan pemerintah misalnya, kita mengatakan bahwa untuk menyeimbang antara kewenangan polisi dan jaksa yang begitu besar, tidak lain dan tidak bukan kita harus memperkuat, harus memposisikan advokat ini sederajat dengan polisi dan jaksa. Tadinya dalam usulan pemerintah misalnya, bahwa setiap orang yang diproses secara hukum, kalau kita bicara proses secara hukum, berarti mulai dari penyidikan, penuntutan dan seterusnya, itu dapat didampingi oleh kuasa hukum. Tetapi begitu sampai di DPR, kata dapat itu dihapus. Tetapi apa? Dia bersifat imperatif.
berarti dia bersifat bahwa itu adalah suatu hukum pemaksa. Artinya setiap orang yang diproses secara hukum, mulai dari penyelidikan, dia wajib didampingi oleh advokat. Ini apapun ini untuk mengontrol kekuasaan polisi, kekuasaan penyidik, kekuasaan penuntut umum yang begitu besar. Diharapkan di sini peran advokat sangat sentral, karena mulai seseorang ketika dipanggil, belum masuk pada penyidikan, ketika dia diminta dipanggil untuk dimintai klarifikasi atau keterangan pada tahap penyelidikan, itu dia wajib didampingi oleh advokat. Dan tidak hanya itu, advokat tidak hanya duduk diam di situ, tidak. Satu, dia berhak mengajukan keberatan. Yang kedua, dia keberatan itu dicatatkan dalam berita acara. Sehingga apa? Sehingga pendidikan itu atau penyelidikan itu akan terlihat oleh umum. Yang kedua, yang ingin saya katakan bahwa di dalam bab terakhir dalam RUU ini sebagai suatu tambahan, kita memperkenalkan yang namanya sistem peradilan pidana berbasis sarana teknologi informasi. Maksudnya apa? Sehingga semua laporan yang ke polisi, ke penyidik itu bisa diakses oleh publik. Kita tahu persis ini jalannya perkara sampai di mana. Jadi kalau mereka akan main-main dengan status perkara itu akan menjadi bulan-bulanan. Karena apa? Karena sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi itu akan terbuka dan bisa diakses oleh siapapun. Ini salah satu cara untuk kita mengontrol jangan sampai terjadi kriminalisasi terhadap warga dan kita memaksimalkan perlindungan individu dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Demikian. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke Bang Haris. Waktu 5 menit kami persilakan. Baik, saya idem aja dengan semua sambutan dari Prof. Edi kepada panitia, supaya waktunya singkat ya. Jadi nggak seru depan begini ya. Saya langsung aja komentar. Kapan kita butuh judicial scrutiny? Judicial scrutiny, saya teman-teman yang nggak punya hukum tapi pengen masjid yang dari masjid, kita saya jelasin apa itu judicial scrutiny. Judicial scrutiny itu sebenarnya kira-kira pengawasan terhadap proses dan kinerja aktor penegak hukum atau proses hukumnya sendiri. Simpelnya seperti itu kira-kira. Nanti istilah latinnya atau istilah Belandanya Prof. Edi jago, dikatakan Prof. Edi. Saya punya buku Prof. Edi keempat, jadi saya baca teori-teorinya dia semua. Nah, jadi begini teman-teman sekalian. Judicial scrutiny itu kapan dia munculnya? Munculnya ketika ada penggunaan hukum acara pidana yang berlebih di satu sisi, atau penggunaan hukum acara pidana yang tidak profesional dan tidak proporsional, artinya malah nggak dipakai. Ketika ada orang benar yang memang menjadi korban dan harus dilindungi oleh negara dalam proses hukum acara, tidak terjadi. Ketika hukum acara tidak patut dan tidak layak digunakan, malah digunakan. Prof. Jimli dulu waktu salah satu ketika pemindahan terhadap Abraham Samad sama Bambang Wijayanto pernah ngomong gini, kalau kita mau cari tiap hari kasus pidana banyak, tapi nggak penting-penting amat negara buang-buang energi untuk mempidanakan orang-orang tersebut. Menurut saya itu kontemplasi yang cukup baik secara singkat dari Prof. Jimli Asidiki. Yang ini saya mau katakan, makanya kadang-kadang politik itu yang juga salah satu variannya adalah politik hukum, ini disebut arah karena dia ada seninya. Kita gagal, Prof. Puluhan tahun kita lihat bahwa penggunaan hukum acara itu tidak dalam konteks yang proporsional dan profesional. Kemudian jadi persoalan kita sekarang, bagaimana kita menanggulangi, karena nanti mungkin di sini ada, saya di sini ada Tom Lembong tadi, ada Hasto, mungkin ada nah tapi maksud saya ini, maksud korban-korban. Sekarang kalau ngomong korban, kira-kira apa? Kamu siapa? Saya Tom Lembong. Tom Lembong di daerah mana? Hasto di daerah mana? Maksudnya korban dari proses tindak pidana. Yang ingin saya katakan buat teman-teman sekalian dan juga buat Prof. Edi. Jadi sekarang gimana cara kita mengawasi? Karena buat saya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 aturan KUHP yang ada selama ini itu memang sudah tidak up to date, tidak terupdate lah peristilahannya, beberapa konsep pidanaannya, penguatan terhadap restoratif justice-nya memang banyak yang kurang. Tetapi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 yang ada itu pun tidak maksimal dijalankan atau banyak disalahgunakan. Momentum ini penting. Saya setuju dengan pernyataan pemerintah, Prof. Edi sering bilang, pihak DPR bahkan saya juga setuju, yang bilang bahwa ini KUHP yang baru akan berlaku
ada yang namanya istilahnya dalam pidana itu delik formil material. Jadi ada yang di dalam KUHP tapi dia terkait dengan pelaksanaan, maka KUHP-nya, kendaraannya si KUHP ini namanya KUHP harus diperbaiki. Saya setuju soal itu. Tapi marilah saya minta atau menuntut kepada pemerintah dan juga DPR supaya cara membahasnya memuat problem-problem yang dialami oleh Fathia sama temannya waktu itu. Atau yang dialami oleh Mas Eko dan teman-temannya, komite politik yang ditangkap ini. Ya kan, Mbak Bibit belum pernah dilaporin. Andri kontras hampir dilaporin kemarin. Dan sudah. Semua Bibit udah ya, tapi Pak Fedi yang beresin. Nah jadi saya mau bilang, waktu terbatas, ini sekarang kita nggak ketemu. Nah saya mau bilang begini, yang Prof. Edi sampaikan tadi itu membebani pada advokat. Nah itu gayanya gaya Anglo-American kok, kalau saya mau bilang. Anglo-American itu artinya apa? Dikasih kebebasan seluas-luasnya kepada para pihak yang itu diwakili oleh lawyer-lawyer. Padahal kita konsepnya Eropa kontinental, ini ada bahaya Eropa kontinental. Eropa kontinental itu menuntut negara bertanggung jawab. Kira-kira begitu kan filosofinya. Tetapi kalau negaranya terlalu powerful atau rakyatnya tidak punya kekuatan, maka negara akan semena-mena. Itulah yang kemudian terjadi. Kemudian banyak aparat penegak hukum punya kepentingan dari mulai kalau Anda cek 20 tahun lalu dalam bisnis sawit, bisnis batu bara, sampai bisnis nikel belakangan ini. Nah mereka itu kalau Anda lihat di kantor-kantor polisi itu banyak sekali mereka saling ribut bisnis. Saya berhenti di situ karena waktunya habis. Nah bisa apa kita bikin debat lagi? Biar lebih panjang lagi umur. Inilah yang saya katakan bahwa omong kosong kalau dibilang KUHP yang lama itu benar tidak. KUHP yang lama itu disusun pada saat kuat-kuatnya Orde Baru. Jadi tidak mungkin dia berdiri HAM. Itu cerita omong kosong itu. Dalam konteks teori, KUHP yang lama itu dia lebih menekankan pada crime control model. Ketika berbicara mengenai crime control model, dia tidak berbicara soal HAM. Dia berbicara soal apakah aparat punya kewenangan atau tidak. Itu saja. Dan itu memang adalah ciri khas dari yang tadi Bang Haris katakan Eropa kontinental seperti itu. Tetapi dalam perjalanan ke depan yang namanya prinsip proses of law itu dia ternyata mewarnai sistem peradilan pidana di seluruh dunia. Apa hakikat dari proses of law? Hanya ada dua. Satu, di dalam hukum acara itu harus menjamin hak-hak individu itu diakui dilindungi oleh negara. Dan yang kedua, bagaimana memastikan aparat penegak hukum itu melaksanakan ketentuan di dalam KUHP itu. Dan ya tadi sudah diawali oleh moderator. Saya mantan tersangka, beliau levelnya lebih naik lah terdakwa. Meskipun kita berdua bebas, dalam pengertian beliau lebih pasti diputus bebas. Kalau saya pra peradilan kan kalau aparat bisa masih bisa dibuka kan kira-kira begitu. Jadi yang ingin saya katakan bahwa di dalam KUHP yang lama kita harus berperan sendiri. Tetapi di dalam KUHP yang kita susun, di mana harus memastikan ada di proses Allah, memang benar Mas Haris kita kembali kepada peran advokat itu harus sangat sentral. Karena dia adalah seorang juris yang bisa melawan kewenangan dari penyidik dan penuntut umum yang begitu besar. Ini yang selanjutnya saya katakan bahwa tolong kita kawal bersama, termasuk saya sendiri. Ini masih terbuka untuk diperdebatkan. DPR sudah berencana bahwa sesudah tanggal 15 Agustus dalam pembukaan masa sidang, saya pastikan bahwa akan dilakukan RDPU, rapat dengan pendapat publik lagi. Elemen masyarakat akan diundang untuk kita membahas. Kami sendiri dari Kementerian Hukum sekarang sedang menginventarisir berbagai masukan, kemudian pasal ini asalnya dari usulan siapa, tanggal berapa, dan lain sebagainya. Sehingga kita punya bukti yang autentik. Ya, just in case kalau ini suatu waktu diuji di Mahkamah Konstitusi, kan kita punya catatan yang rapi bahwa ini masukan dari siapa, kita akomodasi seperti ini, mengapa usulan ini tidak kita akomodasi, apa dasar pertimbangannya. Itulah arti dari meaningful participation, bahwa kami pemerintah dan DPR wajib
untuk mendengarkan masukan, wajib untuk mempertimbangkan. Ketika ada masukan dan kemudian dalam pertimbangan kita, mengapa kita tidak menggunakan A tapi kita menggunakan B, itu kita wajib untuk menjelaskan kepada publik. Itu adalah arti dari meaningful participation. Jadi saya kira dalam perdebatan semacam ini saya sangat terbuka karena baik saya maupun Mas Haris, kita ini adalah korban dari sistem peradilan pidana yang terlalu mengekang dalam konteks hukum yang sedang kita gunakan sampai saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan Bang Haris, 5 menit terakhir. Iya, saya mungkin mau melanjutkan tadi yang fokus saya bertanya. Jadi judicial scrutiny yang kita miliki itu, kalau ke depan betul para pembuat undang-undang KUHP ini memberikan wewenang lebih kepada advokat. Tapi advokat juga secara real situasinya juga tidak seimbang. Betul bahwa beberapa advokat boleh menyanggah, dikasih waktu sejak awal penangkapan, boleh menyanggah dan boleh memberikan catatan di proses pemeriksaan. Tetapi dalam banyak situasi, polisi itu menangkap orang tidak menunggu ada lalu ini. Itu satu hal. Yang kedua, Prof, menurut saya kalau dibaca di draft yang ada, masih juga misalnya diminta kontrolnya dari atasan, dari atasan tersebut. Justru itu sebenarnya yang kita alami hari-hari. Kita sekarang mau apa-apain, udah nggak baca KUHP, tinggal baca Kapoldanya siapa, Kapolresnya siapa, dulu angkatan berapa, SMA-nya di mana sampai sekarang begitu. Siapa yang bisa nembus ke sana? Siapa yang bisa nembus kemana? Maka menjadi penting bertemu sama wartawan karena suka wawancara mereka, ya kan? Gak penting lagi kita berteman sama Eko Prasetyo ini. Di bawah kita nggak ada keluar polisi. Ya. Nah, jadi kita mesti berteman sama orang-orang seperti itu. Jadi kita mesti tembus ke sana. Nah, ini yang kemudian ditekstualisasi, dinormalisasi dalam KUHP yang baru. Betul juga di perdebatan kita di hari lalu, Pak Dewan itu bilang kalau misalnya pengawasannya dari luar itu gayanya gaya apa namanya Anglo-Amerika, hukum-hukum Inggris, negara jajahan yang aneh. Di satu sisi konsekuensinya kalau pakai pendekatan itu seperti KPK, sekali dia memproses tak bisa berhenti. Bisa saya berhenti. Artinya perlu peradilan, perlu peradilan. Nah, posisi RJ-nya sebelum ditetapkan sebagai sebuah kasus. Nah, ini memang ada pilihan yang agak berat, tapi juga nggak mungkin dibebankan kepada masyarakat. Karena kelas menengah hukum harus bertarung di situ. Pertanyaannya kan kemudian lebih lanjut, apakah kita benar-benar berat mencari kontrol atau scrutiny tadi itu? Pemeriksaan, kontrol yang berupa pemeriksaan itu dari orang dari pejabat. Undang-undang Kepolisian yang nomor 2 tahun 2002, polisi itu langsung ditunjuk sama presiden. Presiden itu makhluk politik. Senang atau nggak senang, meskipun dia ada tugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dia politik. Maka ada kepentingan politik. Saya terbuka aja. Kita adalah orang banyak dari kita korban di masa pemerintahan Jokowi. Ada yang namanya Satgasus di kepolisian. Ya, saya sudah pernah bikin risetnya yang memidanakan Fathia, yang memidanakan Habib Bahar, kayak siapa kelompok-kelompok oposisi. Ternyata ada identik nama-nama. Hukum digunakan. Siapa yang mau melapor? Kalau kita pakai pendekatan teks yang ada hari ini, maka kita seperti yang waktu lalu, kita lapor sama atasannya. Lapor sama atasannya, kita kayak misalnya kayak bahasa hukumnya pribadi kan. Dalam tolonglah kawan kita atau segala macam, udah nggak ada rasionalitas lagi. Nah, judicial scrutiny itu kok yang menurut saya di mana titiknya atau multiple atau beraneka macam ragam pengawasan. Kita pernah mencoba, kita punya Komnas HAM tidak ada pelanggaran. Kita punya Kompolnas, kita punya inspektorat pengawas di kepolisian. Di kejaksaan juga ada Jamwas juga. Pengawasan internal ada, tapi dia punya aturan sendiri. Mereka punya aturan main sendiri, punya struktur sendiri, ada dalam satu atap. KUHP ini harus seperti apa?
di tengah situasi kita di mana hukum dipakai untuk politik tadi. Nah ini problem yang menurut saya harus bisa dijawab. Kayak gini sih, saya kasih pertanyaan terbuka aja. Baik, terima kasih Bang Kadis. Kita sudah cukupkan pokok masalah pertama ini. Kita akan lanjut ke pokok masalah berikutnya, yaitu tentang restoratif justice. Jadi kita mempunyai emosi bahwasanya RUH menyalahgunakan istilah keadilan restoratif atau restoratif justice untuk melegalkan impunitas dan kesewenang-wenangan. Premisnya adalah restoratif justice memiliki definisi yang keliru, memberikan kewenangan besar pada penyidik untuk menyelesaikan perkara secara damai atau diversi, bahkan pada tahap penyelidikan tanpa pengawasan pengadilan. Hal ini dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan seperti intimidasi, sogokan, atau manipulasi. Praktik damai sepihak antara pelaku kekerasan dan korban yang rentan diabaikan seringkali terjadi, khususnya pada kasus KDRT, kekerasan seksual, atau konflik agraria. Ya, pertanyaan kuncinya adalah ini nanti kita duluan oleh Bang Haris dulu yang akan menjawab. Bagaimana kita bisa memastikan mekanisme RJ ini tidak menjadikan itu sebagai jalan impunitas bagi pelaku tindak pidana, gitu ya. Dan di beberapa pasal sudah terlihat begitu, misalnya di pasal 74 ayat 2 itu ada kewajiban untuk kalau sudah selesai RJ maka dia akan diikuti oleh pencabutan laporan atau aduan, jadi kasusnya akan selesai. Kemudian di pasal 78 ayat 3 di slide berikutnya ada mekanisme RJ ini akan penghentian penyelidikan atau penyelidikan, tapi di pasal 79 dia tidak ada kontrol untuk bisa ditetapkan oleh pengadilan, berbeda dengan penyidikan. Jadi ini ada ruang-ruang untuk tidak ada efeknya. Silakan Bang Haris waktunya diambil. Oh jadi udah tahu juga kayaknya pandangan saya soal RJ. RJ yang ada hari ini dia cuma nama dari satu praktek untuk apa namanya? Itu sebetulnya menyelesaikan secara manipulatif. Jadi kalau bahasanya impunitif itu kejahatan tanpa hukuman. Hukuman di sini maksudnya ada perbaikan kondisi korban, ada standar kebenaran yang diungkap, lalu juga memulihkan kondisi, memulihkan aturan atau memulihkan alat kerja, termasuk juga yang penting adalah menghukum sampai titik proporsional tertentu pada pelaku. Nah, kalau kita belajar hak asasi manusia, terutama berkaitan dengan hak asasi manusia dengan juga penegakan hukum, ada satu pasal yang penting banget untuk kayak syarat buat kita yang belajar HAM di pasal 2, terutama di ayat 3 nya yang bisa sebutkan di ICCPR, hak sipil dan politik, kovenan hak sipil dan politik. Itu unsurnya tadi itu semua. Anda harus punya kebenarannya, Anda harus punya pemulihan buat si korban, pemulihan terhadap kondisi, alat kerja, regulasi yang menopang terjadinya supaya nggak berulang, non-repetitions, lalu juga soal menghukum setelah. Ini satu kesatuan. Tapi banyak ahli hak asasi manusia mengatakan pintu utamanya itu kebenaran. Jadi mengkontestasi kebenaran itu menjadi penting dan benar, menjadi penting dan urgent. Dalam restoratif justice yang menarik di draft di mana di UHAP yang ada hari ini, itu kewenangannya ada di penyidik gitu. Mudah-mudahan sudah dihapus. Tapi kalau dihapus saya juga nggak tahu dialihkan kemana restoratif justice. Itu satu. Yang kedua standarnya kita nggak tahu karena per hari ini kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Agung punya standar restoratif justice. Titik temunya seperti apa? Pak Fedi menginformasikan lewat media massa bahwa perdebatan terakhir ada tim 12 yang si polisi, jaksa dan hakim turut serta di situ. Waktu mereka mendiskusikan restoratif justice, saya nggak tahu pakai standar yang mana, apakah yang Obi, Palio, Gambren yang menang, pakai, nggak ngerti juga. Nah jadi restoratif justice seperti apa? Tapi yang concern saya paling utama, kenapa restoratif justice-nya misalnya di bagian kewenangannya penyidik disebutkan di bagian akhir mediator penyidik itu juga berwenang punya kewenangan dalam restoratif itu untuk memediasi. Dia yang mencari saksi dan bukti, dia yang memeriksa, menguji
berproses, kok tiba-tiba dia yang mediasi juga. Selama ini bertahun-tahun di sejumlah kasus kita menemukan situasi itu. Kenapa? Karena dia bisa memaksa. Kalau you nggak mau tanda tangan, saya bisa kena you pasal yang lain. Karena dalam bukti ini saya ketemu bahwa kamu juga melakukan ABC. Kalau begini kan namanya bukan menciptakan penyelesaian. Restoratif justice itu filosofinya dia tuntas, persengketaan itu selesai. Bukan yang seperti selama ini, ada salah dikit, rambutnya kayaknya nggak enak nih, pasal perbuatan tidak menyenangkan. Ya kan? Kalau ngomong suka muncrat, ya kan, pencemaran nama baik. Nah itu kelakuan itu kelihatan. Jadi hukum dipakai untuk jadi soal. Ini kalau dipakai oleh Pak Mahfud MD, bekas Menteri, dia mengatakannya sebagai bisnis hukum. Hukum dipakai sebagai alat untuk saling menundukkan, mencari kemenangan. Dan itu ada konsultannya. Itulah bisnis hukumnya itu di situ. Nah ini RJ itu adalah ketika you sudah tertundukkan, maka kita RJ. Kan kira-kira begitu. Pak PD kan juga pasti banyak mahasiswanya yang datang bawa data, riset, konservasi atau uji S3 menyampaikan hal-hal seperti ini. Nah ini yang saya sangat sayangkan. Kenapa proses yang berbulan-bulan selama ini tidak melihat lebih jernih soal-soal tersebut? Saya menganggap bahwa pemerintah dan DPR buang-buang waktu. Harusnya proses engineering ini dia melihat hal-hal tersebut. Karena kenapa? Saya mohon maaf. Ya, sedikit. Saya mohon maaf karena kalau kita ke kantor polisi sangat susah ya parkiran. Ya kan? Dari sisi pemberantasan kemiskinan saya senang mereka tambah kaya. Tapi saya juga tahu bahwa ada beberapa proses-proses pembagian kepada mereka gara-gara memainkan kewenangan-kewenangan dan mereka itu membungkusnya dengan PDP. Ini yang mengkhawatirkan. Terima kasih. Terima kasih. Restoratif justice adalah istilah yang baru diperkenalkan tahun 1977 oleh Albert Eggers. Restoratif justice itu adalah kritik terhadap peradilan pidana yang hanya fokus terhadap pelaku tanpa memikirkan korban. Sehingga memang titik utama restoratif itu ada pada pemulihan terhadap korban. Itu yang pertama. Yang kedua, restoratif justice ini adalah paradigma hukum pidana modern yang kemudian kita mau tidak mau suka tidak suka harus ditampung dalam KUHP. Paling tidak dia sebagai cantolan. Yang ketiga, saya sepakat 1000% yang dikatakan oleh Mas Haris. Dalam praktek restoratif selama ini, polisi ke utara, jaksa ke selatan, hakim ke barat, jadi tidak jelas. Oleh karena itu harus ada standar yang sama sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam penerapan restoratif justice. Yang keempat, restoratif justice memang disepakati bisa terjadi pada semua tahap. Jadi tidak benar hanya pada penyelidikan dan penyidikan, pada penuntutan itu boleh. Bahkan di sidang pengadilan pun boleh. Bahkan ketika seseorang sudah menjadi terpidana, restoratif itu masih bisa dibuktikan. Konsekuensinya apa? Dia mendapat remisi atau pengurangan hukuman. Karena pengungkapan suatu kejahatan itu kan jalannya masih panjang. Bagaimana cara mengontrol supaya ini tidak disalahgunakan? Bahwa pada penyelidikan dan penyidikan, restoratif justice itu sangat dimungkinkan. Satu, kita berharap peran advokat sangat seimbang. Yang kedua, tidak hanya itu. Restoratif justice yang dilakukan oleh polisi atau oleh penyidik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan wajib hukumnya untuk dia diberitahukan kepada penuntut umum. Tidak hanya berhenti di situ, harus ada penetapan pengadilan. Mengapa harus ada penetapan pengadilan? Sehingga dia terregister. Sebab kalau tidak ada campur tangan pengadilan sangat bahaya. Misalnya, saya melakukan satu tindak pidana di Aceh, di restorasi. Kemudian beberapa waktu berselang saya melakukan tindak pidana di Papua. Kalau ini tidak direkod oleh pengadilan, maka saya bisa juga melakukan restoratif justice. Padahal syarat restoratif justice itu yang pertama dan utama
hanya untuk pertama kali melakukan tindak pidana. Untuk kali yang kedua sudah tidak boleh lagi restoratif justice. Yang kedua, hanya untuk tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari 5 tahun. Kekerasan seksual tidak mungkin restoratif. Itu ada larangannya dalam pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Saya fokus karena saya bikin undang-undang itu. Mengapa kekerasan seksual tidak boleh restoratif? Karena ini akan relasi kuasa akan berbicara di situ. Orang diperkosa, dilecehkan, tetapi karena kemudian yang melecehkan itu kedudukan yang lebih tinggi lalu bisa seenaknya eksploratif. Makanya di dalam undang-undang PKS pasal 23 itu melarang tindak pidana kekerasan seksual diselesaikan melalui proses di luar pengadilan. Tidak boleh. Itu harus tetap dituntut. Jadi tidak mungkin pada kekerasan seksual terjadi restoratif justice. Yang berikut yang ingin saya katakan bahwa restoratif justice ini dasar utamanya harus ada persetujuan korban. Yang berikut terkait restoratif justice, saya 100% sepakat dengan Mas Haris. Tidak bisa dilakukan oleh penyidik, itu tidak fair. Bagaimana dia terlibat dalam kasus? Dia sebagai mediasi, tidak bisa. Oleh karena itu, yang boleh menjadi mediator di dalam restoratif justice, baik dalam penyidikan maupun penuntutan adalah mereka yang tidak terlibat, termasuk di dalam penyidik yang menangani perkara. Bagaimana pengaturan restoratif justice? Selebihnya ini kita akan formulasikan di dalam peraturan pemerintah, akan diatur lebih rinci. Sekarang ini memang kita punya RUU mengenai restoratif justice yang disusun oleh Prof. Mahfud ketika beliau masih menjabat sebagai Menko Polhukam. Itu ada sekitar 89 pasal. Saya termasuk orang yang tidak setuju ada undang-undang restoratif justice, karena restoratif justice itu merupakan suatu pendekatan. KUHP itu disusun berdasarkan keadilan restoratif, keadilan korektif, dan keadilan rehabilitatif. Kalau ada undang-undang restoratif justice, maka nanti ada undang-undang tentang rehabilitatif justice, maka akan ada undang-undang tentang korektif justice. Bagi saya itu dimasukkan saja ke dalam KUHP, namun teknisnya itu harus dibicarakan di dalam peraturan pemerintah. Mengapa penyelidikan dimungkinkan restoratif justice? Saya kasih satu contoh konkret. Itu sudah saya sampaikan juga di mata Najwa. Saya menipu Bang Haris 5 miliar. Bang Haris lapor saya ke polisi. Itu kan pasti tidak masuk pada penyelidikan. Pasti penyelidikan dulu. Begitu sampai penyelidikan, saya datang, kemudian Mas Haris bilang, saya tidak akan memperkarakan kamu. Yang penting kamu bayar saya 5 miliar, perkara ini saya hentikan. Itu kan restoratif. Waktu habis, Bro. Jadi saya kasih contoh mengapa harus ada penyelidikan. Namun harus diawasi. Awasinya apa? Satu, kontrol oleh kejaksaan. Yang kedua, penetapan pengadilan terhadap restoratif. Sebenarnya baris terakhir restoratif. Tadi saya udah ingat, agak lupa mau respon. Ya, sekarang begini, apa kaidah yang bisa kita susupkan ke dalam KUHP ini? Karena kalau nunggu PP, ya ini kan modus juga ya. Nanti kita akan bicara soal hukum acara legislasi dalam itu juga. Apa namanya? Karena menurut saya restoratif itu dia makomnya apa? Standarnya itu udah kaidah. Dia bukan varian dari hukum acara saja. Batasan itu menjadi penting. Saya pikir harus ada ruang partisipasi yang tegas dan mengakomodir bagaimana batasan yang boleh di restoratif atau tidak, siapa yang harus melakukan seperti apa. Tapi yang juga saya penting mau sampaikan, dan saya yakin Prof. Edi punya ruang cukup lebih luas dibandingkan kita dalam penyusunan draft itu. Dia harus berbasis pada kebenaran. Ada truth dan ada yang diungkap. Meskipun dia masih di penyelidikan. Karena penyelidikan itu udah pakai duit negara. Kalau pakai pendekatan hukum administrasi negara, udah pakai duit negara. Karena kalau tidak diungkap, semua orang yang punya hutang piutang datang ke kantor polisi. Ya kan? Ini ada pengurusnya bangsa mahasiswa utang saya punya utang kemudian saya laporan kantor polisi ataupun ke anak-anak. Karena saya pernah ngadepin di jalanan, baru-baru ini, belum tahun ini, ada orang merasa beli barang sesuatu yang material, tertipu atau merasa hilang, dia pakai polisi. Saya bilang pakai polisi, kenapa? Karena dia lapor polisi, lalu polisi bekerja di luar jurisdiksinya.
mau nangkepin orang tanpa surat penangkapan yang patut dan layak. Kebetulan ada saya di situ berdebat jam 10 malam. Nah, ini praktek-praktek yang nggak bisa dideteksi oleh administrasi atau proses administrasi. Nah, ini maksud saya penting ya untuk membuat laporan kerja, bukan laporan kerja. Sebuah laporan itu jika dia tidak lanjut dalam kurun waktu tertentu, mungkin ini waktunya tidak bisa kita membahas, tapi soal yang paling kita bahas juga di hari lalu, batas due process of law itu ada batasnya, ada melapor berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, karena sudah melalui tindakan apa, dia patut dilanjutkan atau patut dihentikan. Dilanjutkan atau dihentikan atas dasar ketiadaan alat bukti atau karena dia RJ, restoratif, ada perdamanya, maka dia harus memproduksi satu laporan truth fakta. Dan karena dia sudah pakai duit negara dan dianggap selesai, maka laporan itu harus bisa dipublikasi. Biar dia jadi pembelajaran bersama buat kita semua. Apalagi kita kan, saya bisa klaim ya, kita adalah komunitas intelektual, pecinta ilmu. Ya, ilmu hukum ini kan berkembang juga selain dari pakai pendekatan humaniora, pakai pendekatan empirik. Ilmu pidana itu empirik banget. Jadi munculnya fakta-fakta itu akan jadi penting buat kita supaya jadi profesor hukum pidana juga seperti orang sebelah kita itu kan. Nah, jadi truth tadi itu bisa tidak dia menjadi satu standar harga yang masuk di dalam draft KUHP yang akan diterbitkan segera ini. Ya, makasih. Tadi saya lupa tanggapi. Tadi Mas Haris bilang di 12 itu Om Pipa kira-kira pakai yang mana kira-kira? Jadi begini. Yang pertama sebetulnya tidak perlu ada kekhawatiran mengenai bagaimana aturan ini soal restoratif. Karena materi di dalam RUU restoratif itu sangat rinci sekali. Yang kemudian akan dalam konteks peraturan pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya kita menyusun peraturan tentang restoratif justice itu lebih mengacu pada peraturan teks lain, bukan peraturan kepolisian. Karena menurut kajian kita, ya yang mendekati dalam konteks restoratif itu justru dalam peraturan teks lain, bukan dalam perpol, bukan dalam peraturan Mahkamah Agung. Yang ketiga, restoratif justice itu tidak sama dengan pengertian perkara. Itu yang salah besar. Karena restoratif justice itu pasti orang itu dalam memberi unsur. Kemudian di restorasi. Makanya kita katakan masalah pengungkapan kebenaran itu harus ada. Karena kalau tidak kan dia tidak tahu bahwa dia benar atau salah. Karena kita beranggap kita membangun konsep restoratif justice itu pelaku sudah memenuhi unsur. Lalu berdasarkan persetujuan korban itu diselesaikan melalui di luar pengadilan. Tetapi restoratif justice itu merupakan bagian dari sistem pengadilan pidana. Itu mengapa sehingga ketika dilakukan restoratif justice maka perkara harus dicabut supaya kalau tidak kan di sini hidup. Kalau itu merupakan bagian dari sistem pengadilan pidana, nanti kasihan itu korban tidak punya kepastian hukum. Terlalu tidak punya kepastian hukum, makanya perlu penetapan pengadilan sebagai suatu keabsahan. Jadi sudah tidak bisa lagi juga lagi kalau korban itu sudah dipulihkan seluruhnya. Kalau tidak dicabut, maka tidak punya kepastian bagi si pelaku. Yang kemudian dia sudah meminta maaf, dia sudah melakukan restitusi terhadap korban, kok perkaranya masih lanjut. Itu mengapa harus disertai dengan pencabutan terhadap laporan. Tetapi itu bahwa itu harus ada suatu pengungkapan kebenaran supaya ketika dia melakukan perbuatan pidana lagi tidak bisa lagi direstorasi karena sudah lebih dari satu kali. Jadi ada pembatasan terhadap pemberlakuan suatu perkara untuk dilakukan restorasi. Jadi tidak bisa seenaknya. Nanti hanya orang yang merugi yang bisa restorasi, kan tidak demikian. Makanya salah satu syarat yang utama itu selain persetujuan korban, yang kedua bukan merupakan tindak pidana untuk kedua kalinya. Kemudian tindak restoratif itu juga untuk tidak boleh dilakukan terhadap tindak pidana tertentu. Misalnya korupsi, lalu kemudian kekerasan seksual itu tidak boleh dilakukan restoratif. Makanya kita kasih ancaman tidak lebih dari 5 tahun. Saya kira itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Masih di dalam tema RJ sebetulnya, tapi kita menaikkan isunya dengan kalau tadi objeknya atau subjeknya adalah individu, kita menemukan ada masalah RJ untuk korporasi.
Dan ini ada di pasal 309B ayat 6 poin C yang disebutkan bahwa pertanggungjawaban korporasi, pertanggungjawaban pidana oleh korporasi bisa berhenti pada MJ dengan alasan salah satunya tindakan kolektif yang lain yang dianggap oleh penyidik. Dan itu tadi seperti yang disampaikan Prof. Edi agaknya agak beda gitu. Kalau tadi kan dasar kalau penyidik yang yang inform di situ, tapi ternyata di sini dijustifikasi atau dilegitimasi, bahkan tindakan yang dianggap kolektif kalau yang kita juga nggak tahu tindakannya apa, apakah minta maaf atau mungkin cukup bikin public statement, itu juga bisa dianggap DRJ. Dan kemudian bagaimana check and balancesnya kalau misalnya ada korban tidak merasa tidak adil dengan proses itu, kemudian komplainnya akan kemana. Dan kemudian tadi disampaikan juga bahwa penting untuk ada kontrol dari pengadilan, jadi harus ada penetapan dari pengadilan setiap ada proses. Tapi di pasal 79 tadi Prof, itu hanya penyidikan sebetulnya, dan sedangkan penyelidikan belum. Oke. Jadi itu yang soal korporasi tadi Prof, tindakan kolektifnya apa nih yang dimaksud dan bagaimana check and balance-nya untuk korporasi ini. Sedangkan kita tahu kondisi penegakan hukum kita sekarang antara korporasi dan warga biasanya kan ada posisi yang tidak seimbang gitu. Korporasi pasti punya dari segi ekonomi dia lebih tinggi, kemudian resource mungkin dia punya kenalan kayak tadi Kapolda dan di mana segala macam. Bagaimana bisa memastikan ini nggak abuse ketika nanti diterapkan di pasal ini? Silakan untuk Oke. Pertama saya mau katakan begini, bahwa memang ada satu bab tersendiri mengatur tentang korporasi. Apa yang terjadi pada korporasi, apa yang terjadi pada individu itu secara mutatis terjadi pada korporasi. Memang kita ada sedikit complicated soal korporasi ini. Di satu sisi, ini kita kaitkan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kalau dalam KUHP itu mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat, itu adalah tindak pidana ringan, kemudian ancaman pidananya tidak lebih dari denda kategori 2. Denda kategori kedua itu kan hanya 10 juta. Kalau itu terjadi pada korporasi, misalnya dia melakukan pencemaran lingkungan yang kemudian merusak tatanan masyarakat adat setempat, masa dendanya cuma 10 juta. Oleh karena itu kita merasa itu sangat tidak adil. Pemerintah sekarang untuk melaksanakan KUHP itu sedang menyusun undang-undang penyesuaian pidana. Dalam undang-undang penyesuaian pidana tidak mungkin kita jatuhkan pidana 10 juta kepada korporasi, itu omong kosong itu. Makanya dalam undang-undang penyesuaian pidana khusus untuk korporasi itu lalu ada denda minimal bukan maksimal. Denda minimal itu adalah denda kategori keempat. Kalau denda kategori keempat itu minimalnya adalah 500 juta. Itu kita bagaimana mengkomutasi dengan korporasi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya proses restoratif terhadap individu itu secara substansif terjadi pada korporasi. Jadi yang pertama bisa pada penyelidikan, bisa pada penyidikan. Kedua-duanya harus memberitahu jaksa, ada kontrol dari pengadilan berupa penetapan. Bahkan pada kejaksaan itu ada 2 pintu. Dia bisa melakukan restoratif terhadap korporasi, sama. Kalau kejaksaan melakukan restoratif terhadap individu maupun korporasi, dia harus memberitahukan kepada penyidik dan juga harus ada penetapan pengadilan. Tetapi ada satu mekanisme terhadap korporasi yang kita perkenalkan dalam uang baru itu mengenai DPA, Deferred Prosecution Agreement, yaitu perjanjian penundaan penuntutan. Tapi harus diingat bahwa perjanjian penundaan penuntutan ini tetap diperiksa oleh hakim. Hakimlah yang memutuskan apakah ini bisa ditunda ataukah tidak. Kalau bisa ditunda, maka apa isi dari perjanjian penundaan penuntutan? Korporasi itu harus membayar ganti rugi. Tidak hanya melibatkan antara penuntut umum dan korporasi, tetapi yang paling utama adalah pelibatan korban. Apa yang korban mau? Apa yang korban inginkan? Apa yang harus dipulihkan dari korban? Ini yang kemudian dituangkan di dalam perjanjian penundaan penuntutan. Tetapi sekali lagi, yang menilai, yang setuju apakah perjanjian penundaan penuntutan bukan ada pada jasa, bukan ada pada korporasi, tetapi ada pada hakim. Kalau itu disetujui, perjanjian penundaan penuntutan dengan ada ganti kerugian yang full terhadap korban, memperbaiki keadaan, memperbaiki lingkungan, memperbaiki tatanan masyarakat adat, maka korporasi itu dikasih term grace jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Pertanyaan yang dilanjut, bagaimana kalau korporasi ini tidak memenuhi perjanjian penundaan penuntutan atau dia hanya menjangkupi melaksanakan sebagian saja? Maka pada saat itu perjanjian penundaan penuntutan dihentikan dan perkara kembali pada jalur yang
formal seperti biasa. Jadi dia tetap melakukan jasa, tetap melakukan penuntutan. Sebaliknya, kalau apa yang telah disepakati oleh korban bersama dengan jasa, bersama dengan korporasi sudah terpenuhi hak-haknya, hak-hak individu, hak-hak masyarakat adat, hak-hak dan lingkungan sekitarnya telah diperbaiki oleh korporasi, maka penuntutan kemudian dihentikan atau tidak dilanjutkan dengan penuntutan. Jadi tetap ada mekanisme kontrol, terutama oleh pengadilan. Dan ingat, itu bukan yang memutus, itu bukan pada jaksa, bukan pada korporasi, bukan pada korban, tetapi pengadilan yang akan menilai apakah ini bisa ataukah tidak dilakukan perjanjian penundaan penuntutan. Jadi sekali lagi, mekanisme terhadap korporasi itu secara kita tadi sama dengan pada individu. Jadi ada pengawasan, bukan satu dari pengawasan, tetapi pengawasan dari berbagai pihak. Silakan Bang Haris, respon dulu. Baik, terima kasih. Saya mungkin mau responnya agak berbeda nih, Bro. Terutama dari sisi hak asasi manusia. Betul bahwa teori hukumnya mutatis mutandis, otomatis dia sama-sama pendekatannya sebagai hukum. Tetapi dalam banyak kasus corporate crime, korporasi itu dia tidak sama dengan sejumlah individu dalam peristiwa-peristiwa pidana. Kalau dalam peristiwa pidana kita mengenal namanya penyertaan, turut serta. Dalam korporasi, penyertaan itu ada dalam satu struktur yang sangat terkendali, yang ada bonggol utamanya. Ya, kalau misalnya kita pakai teori hukum di korporasinya, misalnya ada melihat di balik tirai, itu artinya melihat siapa yang paling bertanggung jawab. Bahkan dia bisa melampaui undang-undang perseroan terbatas. Nah, yang ini saya katakan begini, Prof. Dalam banyak situasi, korporasi itu dia rapi dan membagikan peran ketika kejahatan korporasi itu terjadi. Yang kedua, dengan korespondentif aktor atau aktris lain di luar korporasinya, dia tidak seimbang, ya kan? Dasinya licin-licin dan tak pakai istilah seperti itu. Jadi Prof. Edi bagus sekali menyampaikan ada masyarakat adat, ada buruh, ada kelompok miskin kota yang juga harus digusur dan lain-lain. Jadi situasinya agak seimbang. Kalau misalnya kemudian poin kedua yang cukup penting ingin direstorasikan, di restoratif justice, sebenarnya dalam hak asasi manusia kita juga mengenal tidak perlu dipidana. Misalnya ada kewajiban-kewajiban untuk membuat ada aturan pencegahan kekerasan seksual dalam sebuah perusahaan, aturan tentang bagaimana ya agak tricky, tapi clean mining misalnya, ada asosiasinya. Ada hal-hal yang seperti itu mereka bisa lakukan, tapi ketika mereka membuat kejahatan, yang saya tahu bertahun-tahun di Komnas HAM juga ada mekanismenya, dimediasikan. Tapi yang Komnas HAM juga nggak publikasi juga kalau pakai standar perut tadi. Jadi yang ingin saya katakan, memang ada hal-hal tertentu yang bisa direstoratif justice, tapi ada sesuatu yang kemudian dia tidak seperti pidana yang klasik yang ketika orang mukul ketahuan siapa pelakunya, karena semua pembagian peran. Misalnya kasus temuannya Komnas HAM soal Lapindo, ada 18 jenis pelanggaran HAM. Kalau diurai, itu si fulan tugasnya mencet tombol, si fulan di pelanggaran haknya. Jadi nggak ada yang kalau orang bilang fulan murni bahwa si direktur utamanya yang harus kita adili, nggak ada begitu juga. Nah, jadi itu celah untuk dia restoratif. Untuk hal yang ketiga, saya mau mengatakan begini, ada hal-hal tertentu yang kita harus benar-benar taat asas jeli untuk melihat dia sebagai satu kesatuan, ini kategorinya nggak bisa dimaafkan. Dia harus dihukum dan dia tidak boleh restoratif. Hukum acara atau draftnya yang ada hanya memuat soal acara. Kita nggak punya rujukan yang tetap. Ada rezim penegakan hukum yang berbeda. Ada rezim KLH, Kementerian Lingkungan Hidup. Ada rezimnya Komnas HAM. Ada rezim Ombudsman ketika si korporasi itu BUMD,
atau dia menggunakan izin-izin yang dikeluarkan oleh entitas-entitas negara. Jadi sebetulnya dalam beberapa konteks korporasi itu sejajar dengan negara dan dia melakukan satu rangkaian kegiatan yang sangat berdampak buruk pada masyarakat. Kalau pakai pendekatan pidana, ya kan? Bahkan ini international crime pun misalnya sama, namanya individual responsibility. Nah, kalau sampai di situ individual responsibility, maka ada hal yang nyaris mutlak tidak bisa direstoratif. Individunya melakukan crime yang kategorinya pelanggaran HAM berat, misalnya pelanggaran HAM, maka dia nggak bisa direstorasi. Restorasi dalam artian bahwa korbannya bisa diperbaiki, kondisi lingkungan yang terdampak harus diperbaiki, itu saya pakai juga teori yang mutatis mutandis dengan putusan ketika nanti orang itu hidup. Artinya saya mau bilang, kita sudah ada belum rumusan kata-kata yang mengatakan restoratif justice itu gak hanya berhenti kasusnya. Waktunya habis. Orang yang dihukum pun punya ikutan, atau orang yang mewakili perusahaan yang dihukum di pengadilan, dia punya ikutan untuk merestorasi, memperbaiki kondisi-kondisi akibat praktek korupsi perusahaan tadi. Ya, Oke, saya pastikan ada. Mengapa sehingga bab tentang korporasi di dalam KUHP pasal pertama itu kita men-take over ketentuan pasal 45, 46, 47 KUHP ke dalam KUHP. Itu supaya memberi pesan kepada korporasi. Satu, pemilik manfaat ini jangan cuci tangan. Dua, pengendali korporasi ini jangan cuci tangan. Tiga, yang memberi perintah jangan cuci tangan. Artinya apa? Definisi tindak pidana korporasi dalam KUHP pasal 45, 46 itu sangat clear. Yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu ada 5 pihak: direksi, komisaris, pemberi perintah, pengendali korporasi, atau pemilik manfaat. Yang selama ini bersembunyi itu kan 3 itu: pemilik manfaat, pengendali korporasi, atau pemberi perintah. Yang selalu kena dampak kan hanya direktur, direksi, dan komisaris. Akhirnya yang kita cegah. Jangan sampai mereka bersembunyi, mereka yang mengendalikan intelektual dadernya dari mereka, tetapi kemudian yang disuruh bertanggung jawab korporasinya ataukah direkturnya. Oleh karena itu bab tentang korporasi di dalam KUHP itu tidak menutup kemungkinan meskipun korporasi itu telah dimintai pertanggungjawaban dalam konteks membayar ganti rugi dan lain sebagainya, lalu kemudian pengendali korporasi, pemilik manfaat, lalu mau enak-enaknya saja. Karena itu harus tetap ditelusuri, karena belum tentu bahwa itu adalah kebijakan korporasi, tapi merupakan kemauan dari pemanfaat initial ownership, atau adalah yang akar intelektualnya adalah yang mengendali korporasi, sehingga dimungkinkan terbuka begitu bahwa sampai pada titik ini masalahnya bahwa kalau harta korporasi tidak mampu menutup kerugian yang diderita oleh korban, maka selain dapat dikenakan pidana badan terhadap direksi atau komisaris atau pengendali korporasi atau pemilik manfaat, harta pribadi mereka disita untuk menutup kerugian yang harus dibayarkan korporasi itu kepada korban. Itu memang kita membutuhkan sedikit itu karena korporasi itu kan sangat complicated. Sebab yang namanya beneficiary order, pengendali korporasi maupun pemberi perintah kan mereka tidak ada dalam ADART. Mereka kan investor kan yang menggerakkan terjadinya kejahatan, tapi tidak bisa terlihat. Makanya tadi Mas Haris mulai berdebat dengan mengatakan penyertaan dalam individu memang berbeda dengan penyertaan dalam korporasi. Nah, ini yang kita jaga, jangan sampai mereka ini lari dari tanggung jawab hukum. Terakhir respon dari Bang Haris untuk menutup isu ini, silakan. Saya ada isu lain loh. Ini soal oligarki. Kebanyakan pakai baju anti oligarki juga, gak bibit, hajar oligarki. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kan kalau teorinya Bahrudin Mopa bilang begini, makin ketat sebuah aturan, makin banyak revolusi para koruptor. Jadi perlawanan untuk membunuh fungsi si penegak hukum. Misalnya Bahrudin Mopa ada di kumpulan tulisannya di buku Kompas. Ini kalau memang yang Prof disampaikan itu termuat dan dibilang, mudah-mudahan seperti itu. Sudah. Nah, berarti saya menduga banyak asosiasi pengusaha dari kasar kusuk ini. Nah, prakteknya kan begini,
kita menemukan banyak laporan-laporan Tempo, investigasi-investigasi sejumlah organisasi, Kontras, Greenpeace, Tren Asia, Jatam, semua bikin investigasi bagaimana perkelindahan antara si korporasi dengan para penegak hukum. Ya, di anggaran dasar nggak ada, tapi di relasi praktek itu kebaca. Nah, ini yang kemudian mewarnai tadi yang saya bilang, saya sampaikan, saya pernah diskusikan juga sama Pak Medi beberapa hari lalu. Ada sengketa hukum kepentingan korporasi. Sebenarnya masyarakat adat, kemarin saya baru dapat lagi laporan satu, saya lihat dengan advokasi Jatam di Maluku Utara dan juga Wapati Maluku Utara. Bagaimana satu perusahaan yang kemarin sore datang orangnya menyebutkan bahwa lawannya ini, perusahaan lawan ini ada kepentingannya anak pejabat tinggi. Saya nggak perlu sebutkan lagi sih, tapi nanti setelah ini saya sebutkan. Karena ini masjid kok, saya harus bicara apa adanya. Jadi saya mau bilang, itu ada pertarungan musuh di sana. Nah, si lawan ini datang ke saya minta tolong jadi lawyer karena dia didatangi oleh para penegak hukum dari Jakarta yang bilang ini barangnya sih itu, kamu jangan macam-macam. Tapi prakteknya tidak ada pasal di KUHP ini barangnya itu maka kamu pidana kalau kamu ambil barangnya sih. Terus. Jadi dipakai adalah ribut soal portal. Kita tahu lah, kita sering dampingi kasus-kasus ribut tanah adat dengan perusahaan di lapangan. Masyarakat adat cuma kumpul 2 orang, diangkut pimpinannya. Saya dulu di Kontras pernah ngumpetin yang mimpin demo bandara barunya di Sumatera Utara yang demo SBY, orang itu dicari. Kita udah tahu lah cara kerja ini semua, yang nggak ada pasalnya dan tidak ada hukum acaranya. Tapi persengketaan itu kemudian dimanifestasikan dengan disediakan pasal-pasalnya, saling gugat-menggugat, baik terhadap orang di bawah maupun di antara para pebisnis. Buat kita rakyat, ributnya para pebisnis itu kan menyita energi kita. Karena dalam beberapa hal, kerja-kerja menangani corporate crime itu nggak bisa di level polsek kan, bro? Mohon maaf ya dengan polisi yang ada di polsek. Atau apa? Harus di mabes. Kan mabes itu juga ada algoritma tenaga, biaya dan waktu. Jadi kalau kita percaya deh, ada yang percaya nggak sama polisi sama jaksa? Percaya, saya ada percaya. Cuma kesian, kadang-kadang waktunya nggak cukup, tenaganya nggak cukup, karena mereka harus melayani apa? COVID ini, wamen hukum. Jadi dia salah satu dalam sektor hukum itu ngerti lah soal apa nih? Administrasi hukum umum dan ribut sertifikat apa? Anggaran dasar juga banyak kan? Bukan untuk perusahaan, peran sosial. Negara harus melayani orang kaya yang rebutan aset. Pantas itu semua ada urus, mungkin orang jelek semua. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena negara harus melayani pertarungan kelas menengah ke atas. Yang kalau negara tidak melayani, para korporasi itu, para korporat itu bisa bayar lawyer, bisa mengakses presiden, bisa minta tolong temennya di partai politik, tegur dong untuk si penegak hukum. Akhirnya penegak hukum bilang, bang, sorry bang, ada atensi. Nah, hal-hal seperti ini isu corporate crime juga, cuma nggak ada hukum acaranya, bro. Bagaimana kita cara menulisnya? Apa kita harus pemilu ulang cari presiden yang bisa ngerti soal pemilu? Atau kita minta presiden kita ke depan soal penegak hukum dan taat hukum seperti Prof. Edi misalnya? Nah, apakah levelnya politis? Apa namanya kalau di dalam ilmu itu kan namanya behavior law? Ini soal perilaku, atau ini soal kaidah yang harus ada dalam hukum acara? Karena kalau yang begini nggak bisa terjawab dalam hukum acara, ya kita masih ada di lautan yang sama meskipun menggunakan perahu yang berbeda. Waktu habis. Saya udah tahu makanya saya. Baik, kita cukupkan untuk pokok masalah yang kedua ini. Kita lanjut ke pokok masalah
berikutnya. Dan ini saya pikir pokok masalah ini udah kayak beli gorengan mungkin ya, gampang banget selalu kita temukan di pemerintah atau di negeri kita. Proses pembentukan RUH. Motifnya adalah proses pembentukan RUH oleh pemerintah dilakukan secara eksklusif dan mengabaikan partisipasi publik yang bermakna. Saya pikir nggak cuma di RUH, tapi di berbagai macam banyak undang-undang lagi. Premis debatnya, esensi dari partisipasi bermakna hanya dipenuhi secara kuantitatif. Kita tahu bahwasanya kemarin ada pejabat dari Jakarta Timur, mungkin teman-teman tahu ya, dari Jakarta Timur, pejabat dari Jakarta Timur. Dia bilang, Tapi buruk. saya tadi mau nyebut kan bapaknya bilang di masjid kata ya. Jadi ada pejabat dari Jakarta Timur, dia tuh selalu bilang bahwasanya kami sudah melibatkan kampus, kami sudah melibatkan akademisi, kami sudah melibatkan masalah ini, bla 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 bla, selalu ada. Tapi apakah itu dijadikan sebagai kuantitatif saja oleh pemerintah dan DPR? Saya harap Prof. ini tidak memberikan jawaban yang normatif seperti pejabat yang dari Jakarta Timur itu. Dan mungkin lebih tadi jawabannya juga. Nah makanya kita lihat di sini bahwasanya memang kita itu atau suara-suara kita itu tidak dipertimbangkan. Jadi sekelasnya Babikit dan kawan-kawannya mungkin sekelas dia aja itu tidak dipertimbangkan bagi kita. Mungkin kita hanya ditututin sama mereka-mereka itu. Jadi bagaimana pemerintah atau DPR dapat memberikan transparan jaminan atas informasi RUH ini dan semoga tidak RUH doang, tapi di rancangan undang-undang lainnya yang lebih baik untuk memperkuat kontrol. Jadi bukan kontrol terhadap masyarakat, namun kontrol terhadap aparat penegak hukum. Ya, pertanyaan kuncinya ada beberapa. Kita akan mulai dari Bang Haris dulu kali ini gantian. Jadi di beberapa waktu kemarin ada tim ahli dari pemerintah Bang Ganjar, mungkin semua udah tahu ya yang tweet itu di next slide. Beliau menuliskan bahwa sebagai salah satu anggota tim ahli pemerintah Kemenkumham yang bertugas membahas di saya menyatakan menolak Kemenkumham. Dari awal sudah curiga keberadaan tim ahli sekedar legitimasi bahwa telah melibatkan ahli akademisi dan berbagai perguruan tinggi. Kemudian di sebelah kiri ada pernyataan statement dari dosen pidana seluruh Indonesia yang menyatakan juga menggugat soal bermasalahnya proses dari pembentukan RUU ini. Nah pertanyaannya bagaimana kita melihat fenomena ini Bang Haris dari segi pembentukan peraturan yang dibuat oleh pemerintah ya khususnya spesifik karena ini berangkatnya dari pemerintah. Dan yang kedua bagaimana kita bisa menjamin memantau kalau tadi ada disampaikan Prof. Edi sudah ada perubahan misalnya pasal soal penyelidikan itu ditetapkan oleh pengadilan itu berubah tapi ternyata yang di draft terakhir di DPR 11 Juli masih sama gitu masih belum berubah. Jadi bagaimana kita bisa menjamin masyarakat terutama kita yang jauh dari sana yang jauh dari Jakarta ratusan kilometer bisa menjamin dan memantau proses pengembangannya. Kalau tadi juga disampaikan Prof. Edi sudah menyiapkan tabel rumusan siapa yang menyampaikan masukan, kapan dimasukkan, kemudian perubahan seperti apa. Bagaimana konkretnya kita bisa mengakses dokumen tersebut. Mungkin dimulai dari Bang Haris sampai tadi malam juga saya masih berproses untuk merekonstruksi, jadi saya mau mulai dulu dari fakta yang saya tahu, nanti mungkin Prof. Edi bisa. Satu, ternyata draft KUHP ini adalah versinya DPR, inisiatif DPR. Nah, jadi kalau dari DPR, draft awalnya itu ada dari DPR, tapi draft awal itu minimal formatnya ada dua produknya, satu naskah akademik, yang kedua namanya batang tubuh si teks demi teks pasal demi pasal. Paling tidak itu yang minimal harus ada. Yang saya tidak punya informasi, barangkali nanti di sini ada yang punya, Prof. Edi punya. Kita nggak tahu bagaimana DPR itu berproses memproduksi naskah akademik. Logiknya naskah akademik lebih dahulu, baru kemudian disusun batang tubuhnya. Ya kan? Siapa yang ditemui? Sumber-sumber seperti apa yang digunakan untuk ditulis dalam batang tubuh atau bahkan di naskah akademik. Naskah akademik itu menjelaskan rujukan yuridis bahwa kita punya undang-undang ini, ada fungsi-fungsi hukum acara atau hukum pidana di luar KUHP, kita ada KUHP baru, itu harusnya semua ada di naskah akademik. Yang kemudian juga penting apa yang dijadikan batasan hak asasi manusia, negara demokratis dan lain-lain. Di naskah akademik itu juga pasti nanti filosofisnya standar soal Pancasila dan lain-lain.
Nah yang menarik itu soal kajian sosiologis. Sosiologis itu selalu menjadi simplifikasi untuk menggambarkan ada kepentingan apa. Yang tertulis dalam masyarakat ini, dia akan menunjukkan bahwa yang punya gawe maunya apa. Anda, saya, kita semua harusnya bertarung di naskah akademik ini. Tadi Prof. Edi bilang, Prof. Edi, saya, kita kan orang yang pernah diproses hukum pidana. Yang kami tahu betul setidak-tidaknya prosesingnya ya, ketika berproses banyak kejanggalan. Apalagi kalau dilihat lebih jauh, niat mempidanakannya penuh kejanggalan. Naskah akademik itu penting. Harusnya kita itu membaca itu kalau kita baca pasal per pasal gini. Tapi oke lah, kemudian muncul soal draft yang disusun oleh hakim ahlinya DPR. Itu yang baru kemudian dikirim ke DPR atau pemerintah, tapi pemerintah juga hanya mengomentari soal ini. Nanti ada teori kata per kata dari Prof. Edi soal berapa ribu, berapa ratus, apa yang sama. Tapi nanti ada berarti DIM itu bukan dokumen legislasi. Betul nggak? Dia bukan dokumen legislasi. Kalau di hukum internasional, di PBB, kita menyebutnya otoritatif dokumen. Otoritatif dokumen itu produknya ada hard law, ada soft law. Nah, maka ada lagi academic paper, riset-risetnya para working group, kelompok khusus, itu namanya academic paper. Tapi disebutnya otoritatif, ada logonya PBB. DIM, itu kita nggak tahu statusnya apa. Dia hanya menguji, meruntuk, bisa digunakan untuk meruntuk soal kronik waktu pembahasan dan dinamika. Tapi apakah dia dokumen, saya nggak tahu. Nanti saya minta tolong panitia bisa kasih waktu Bapak Nidin untuk menjelaskan status kita ini. Prof. Edi sama Pak Ganjar tadi ada di ranah nyusun DIM, ya kan? Ya kalau kita kira-kira ojol nih, ya cuma main lampu aja lampu ini, praktek bertinggi dulu gitu lah. Kira-kira cuma seperti itu. Nah sekarang barang ini dibawa lagi ke DPR setelah menyusun DIM. Yang saya ingin sampaikan pesan penting kita dalam soal politik legislasi KUHP ini, ternyata ada barang yang muncul yang kita mesti uji alam pikirnya di sana. Lalu kemudian ada forum-forum, makanya ternyata saya mohon maaf begitu Prof. Edi bilang silakan debat, ayo Habib bilang, Habib Kurama bilang silakan datang ke DPR. Ternyata pertarungannya bukan di situ. Pertarungannya bukan di forum-forum formal itu, pertarungannya di soal menulis teksnya dan gimana kita bisa ngikutin. Tapi malu bini saya sampai nanya, kita kalau mulai draft di mana sih? Nggak ada. Lu tanya aja mau gua, saya bilang. Ya, nggak ada draft. Yang ada ternyata DIM-nya doang, Prof. Nah, kata kuncinya, Waktu habis, Pak. aduh sayang sekali. Kata kuncinya, kalau kata Prof. Edi, dinamis. Ya masa nanti kita ketangkap polisi tahun 2027. Kamu saya tangkap bawa ke penjara apa? Kita ini dinamis. Kan nggak bisa. Terima kasih. Ya, salah satu bentuk meaningful participation di mana pemerintah betul-betul sangat menghargai. Saya jabatan itu dimanapun diundang pasti saya datang. Waktu itu Mas Eko bilang, Mas, oh saya hadir. Nanti sore saya di BEM itu jam 3:30, pokoknya saya hadir. Karena apa? Saya katakan bahwa suatu undang-undang itu paling penting adalah kekuatan dalam secara sosiologis. Apa gunanya undang-undang kalau tidak mendapat penerimaan dari masyarakat? Seperti Undang-Undang Nomor 14 tahun 92 tentang lalu lintas dan tentang jalan raya. Ditunda berapa tahun, 3 tahun, tapi ditunda lagi. Saya mau katakan begini. Yang pertama, bahwa ketika kami menerima surat dari Presiden, kami mengajak ngobrol dengan tim ahli. Tim ahli itu ada 15 orang. Yang membuat, yang menolak dari tim ahli itu ada 4 orang. Ada Prof. Testuki, Ganjar Lesmana, Ferry, dan Pak Rijal. 3 dari UI, 1 dari Brawijaya. Sebetulnya mau dilakukan itu oleh sekitar kami. Apa kita bikin dukungan terhadap Jangan. Kita sebagai akademisi tidak boleh berperan seperti itu. Itu
tidak produktif dan itu akan mencederai kita di dunia akademisi. Saya katakan bahwa masukan yang berharga harus kita masukkan. Karena apa? Itu bagaimanapun adalah bentuk dari partisipasi itu. Tetapi saya katakan juga kepada teman-teman bahwa kami menerima masukan dari akademisi, tapi tidak bisa semuanya. Mengapa? Undang-undang itu bukan produk akademik, bukan skripsi, tesis atau disertasi. Tetapi dia ada produk politik yang pasti ada kepentingan. Tetapi untuk merasionalisasikan itu maka perlu ada naskah akademik. Oleh karena itu masukan dari akademik kita terima. Dan saya kasih satu contoh konkret. Pasal tentang liberty, pengakuan bersalah di tingkat penuntutan. Pasal tentang DBA, different prosecution agreement. Yang buat siapa? Yang buat itu Fedi. Itu saya selalu mengatakan di mana Fedi yang tidak setuju, yang di pernyataan. Tapi konsep dia DBA dan playground yang buat itu sampai 17 ayat adalah Fedi, dan saya tidak mengubah satu kata pun di situ. Mengapa saya percayakan dia untuk membuat pasal tentang DBA? Karena memang disertasi dia tentang DBA. Makanya kalau teman-teman baca di Tempo, dia akui itu bahwa memang pasal yang disah, bukan disah yang dibahas di DPR adalah pasal yang dibuat oleh dia tentang DBA dan labor gaming. Dan DPR setuju semua dengan apa yang dia usulkan. Karena memang ya tanyakan segala sesuatu pada ahlinya. Karena disertasi dia tentang DBA, kami pemerintah percayakan DBA kepada dia, dan kemudian dalam pembahasan kita tidak berubah satu kata pun. Jadi tidak semua juga kalau tidak benar juga kalau kita mendengar masukan dari akademisi. Yang benar yang ingin saya katakan, yang ini menjadi pegangan dan patokan untuk kita semua. Selama naskah itu belum ditop oleh paripurna, dia adalah subject to discussion. RDP itu akan dibuka setelah masuk reses tanggal 15 Agustus. Yang menarik, dan ini saya butuh pencerahan dari Bang Bibi yang ahli tata negara, bahwa memang dibutuhkan dokumen legislasi itu yang penting. Mengapa? Karena selama ini yang terpatri di dalam pembahasan undang-undang, kan teman-teman dengar itu kan, kalau progresnya kan, bayangkan 1.600 dim hanya dibahas dalam 2 hari. 2 hari itu kan bahas 1.600 dim. 2 hari itu hanya membayar 130 dim. Mengapa? Karena dari 1.676 dim yang bersifat tetap itu sudah 1091. Ada dim yang bersifat redaksional. Redaksional itu typo. Ada salah perkataan yang tidak pas, tanda koma yang tidak pada tempatnya. Lalu yang bersifat reposisi, itu semua jumlahnya 1.500-an. Sehingga yang dibahas itu hanya 130 dim. Tetapi akhirnya saya butuh pencerahan dari Pak Bibi, apakah betul dim yang bersifat tetap itu tidak boleh dibahas? Kalau menurut saya tetap bisa dibahas. Selama itu isu sosial. Karena ketika saya menjadi ketua tim pemerintah untuk undang-undang TPKS, itu setiap dim yang bersifat tetap yang seharusnya tidak dibahas, tetapi itu karena isu sosial kita bongkar lagi. Menurut saya harusnya seperti itu. Tetapi kalau pandangan DPR sudah bersifat tetap tidak perlu lagi. Bagaimana kalau dim yang bersifat tetap itu dia bersifat sosial? Kan mau tidak masuk tidak suka harus dibuka lagi. Teman-teman, jadi pembahasan ini dilakukan tanggal 8, 9, 10. Lalu masuk dalam timus insling. Muncullah berbagai kritikan. DPR membuka RDPU pada tanggal 21 dan 22 Juli sebelum masuk pada reses pada tanggal 23. Dan di sini saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Komisi 3 maupun oleh Wakil Ketua DPR Pak Dasko, bahwa selama belum ditop di dalam paripurna maka dia adalah subject to discuss. Dan pada setelah kepada saya kita bahas, kita buka lagi partisipasi publik. Makanya RDPU itu akan dilakukan seperti teman-teman dari kita ada yang namanya ASKUPI ya. ASKUPI itu adalah Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi. Mereka mengajukan untuk RDPU dan sudah disetujui oleh DPR, tinggal menentukan tanggalnya. Karena menghubungi sudah, kalau menghubungi itu masyarakat hukum pidana dan kriminologi. Jadi RDPU itu sudah untuk YLBHI, untuk advokat dan menghubungi. Yang belum adalah 1 untuk koalisi masyarakat sipil, 2 untuk para ahli, 3 untuk ASKUPI. Lalu yang keempat yang akan didengarkan, saya dengar dari Pak Landra kemarin bahwa akan juga dibuka RDPU terhadap para korban, terutama seperti dikatakan oleh Mas Hanis, bagaimana peluang mengantisipasi mereka-mereka yang satu menjadi korban tetapi kemudian laporannya tidak ditindaklanjuti, atau juga mereka yang menjadi korban dalam konteks kriminalisasi. Saya kira ini.
Silakan Bang Haris sama menjadi penutup terakhir. Ya mungkin lebih ke nitip dan harapan ke Prof. Edi ya. Gimana caranya selama belum disahkan Dibuka setiap perubahan ini. nah subjek to discussion itu ya, setiap tema. Saya mungkin begini, kalau boleh dalam 2 bulan ke depan disusun satu agenda yang detail, tapi tadi agenda, tetapi juga soal tahapan menginkorporasikan ya, jadi diadopsi. Jadi siapa yang diundang, forumnya bagaimana, lalu tekstualisasinya Dalam RU itu ya. dalam RU. Karena saya masih menaruh curiga dengan semua, saya anggap semua ini proses yang baik, tapi saya ada curiga. Di satu titik saya agak lucu ya, Habibur Rahman tuh tiap sore nyalain Instagramnya, oh gitu, kami tadi sudah lapor ini lapor, ya lapor. Saya juga menjadi Instagram saya belum dilaporin, belum dapat laporan. Maksud saya bukan kayak gitu lah. Maksud saya kalau memang mau diposting di websitenya DPR meskipun ada perdebatan, pinjam ke websitenya ICGR lebih bagus saya lihat. Ada nih draft pertanggal 1 Juni, nih draft pertanggal 5 Juni. Fokuslah pada pasal berapa, fokuslah pada pasal berapa, diumumkan. Jadi yang kata-kata dinamis yang tadi Prof. Edi sebutkan itu ada buktinya, ada rekam jejaknya. Itulah pertumbuhan. Jadi saya berharap ada satu struktur keterbukaan informasi yang bukan di-report berdasarkan sosmed. Sosmed ini memang iya nih, masyarakatnya masyarakat sosmed semua, tetapi yang terekam jejak juga resmi ya. Resmi. Nah itu yang harapan saya. Saya ingat betul ketika ngobrol sama Mbak Bibit, sama Ferry, teman kita juga yang Ferry Aksori ya, Ferry Aksori. Ketika mereka berdua cerita sama saya bagaimana detailnya Mahfud MD, teman-teman ini juga punya, Mbak Bibit lah juga. Tapi kuncinya itu Mbak Bibit ini bikin website database yang diusulkan ke Prof. Mahfud. Mbak Bibit sama Ferry, saya cerita sama saya, mereka mengusulkan ada semacam database legislasi dan prosedur. Ini bukan soal partisipasi, tapi soal rekam jejak legislasi. Dan menurut saya itu kita yang bilang di sana. Dan seingat saya dulu di Jentera pernah ada diskusi, ketika mau membahas omnibus, barulah ada diskusi itu ada konflik biasa segala macam. Sebetulnya kita ini kalau mau ngomongin sedikit itu omnibus, tarikan berbagai aturan itu ada nggak teknologi yang bisa menarik itu semua? Nah itu salah, ini cuma diskusi aja buat teman-teman ke depan yang mudah-mudahan mungkin kalau ada yang tertarik pada dunia legal tech law segala macam, ini penting ya bagaimana menciptakan satu sistem yang juga memfasilitasi dari dunia digital dan informasi. Nah tapi kembali ke soal KUHP ini, saya pikir penting. Tahapan ini kok, dia nanti rekam jejak ini bahkan saya mau kritik sama Prof. Edi, kalau DPR nggak mau, saya minta tolong sama Prof. Edi, anggarkanlah sedikit dari kantor Kementerian Hukum, bikinlah satu website tentang hukum acara. Karena ini yang dibilang living law, atau buat orang yang kesal orang negara bilangnya ini living crime, jadi KUHP. Karena kita akan butuh terus. Bayangin saya dulu waktu baru masuk kontras awal-awal reformasi, suka kebagian ngisi pelatihan pembelaan hukum acara pidana di pembelaan orang. Hampir beberapa bulan lalu masih ada yang di Instagram saya, Bang bisa nggak jadi pembicara kalau kami ketangkep gimana? Kalau saya nggak travel saya diurusan. Ya kan, nah bagaimana kalau ada satu website yang juga merekam semua proses-proses ini. Nah, itu nggak cuma untuk masa depan, tapi untuk hari ini penting. 2 bulan ke depan, dia akan bermakna buat teman-teman ini dan teman-teman lain di luar masjid ini untuk ikut bagaimana berproses. Saya ingat betul kemarin waktu ada di material undang-undang dan antara Mbak Bibit ini, ada diskusi menarik. Undang-undang BUMN ada diskusi menarik. Salah satu hakim di MK dengan Mbak Bibit, saya mesti jadi fraksi lain, saya nggak datang waktu itu. Ditanya indikator meaningful participation itu apa?
Nah, kita kan orang hukum juga ya, orang sosial legal juga. Sebelum ditanya bisa kita praktekkan, Prof. Supaya nanti praktek ini bisa dikurasi menjadi jawaban itu yang disebut sebagai meaningful participation. Kira-kira begitu. Ya, saya seperti tadi. Saya kira menarik yang terakhir ya. Di Kementerian Hukum, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan itu punya website yang namanya partisipasi. Jadi partisipasi itu mungkin nanti kita harus kita gunakan dalam konteks pembahasan kuap ini, paling tidak untuk memberitakan kepada publik bahwa naskah akademik atau bukan naskah akademik, naskah ilmuwan bertanggal ini isu apa yang dibahas, masukan dari mana dan sebagainya. Tapi saya hanya bisa menjadikan itu sebatas website yang dikelola oleh Kementerian Hukum. Kalau DPR kan dibuat otoritas kami. Itu saja. Terima kasih. Yang tadi dibahas public participation. Jadi sifatnya masukan dan mungkin untuk diskusi karena masih ada kesempatan setelah 15 Agustus. Dua hal aja soal meaningful participation. Pertama, menurut saya yang namanya BIM itu memang cuma alat pembahasan. Dia bukan dokumen yang sama nilainya dengan naskah akademik dan naskah RUU. Nah, tapi persoalannya yang ingin saya tekankan adalah bagaimanapun semua perubahan pembahasan itu memang harusnya diumumkan kepada publik. Jadi kalau dikatakan dinamis, ya nggak apa-apa, kasih aja tanggalnya. Itu dulu tuh, satu. Jadi saya kira ini yang saya bawa juga ke Mahkamah Konstitusi kemarin pada satu formil. Jadi kalau ini tidak dilakukan lagi, saya khawatir nanti kita akan harus berdebat lagi di Mahkamah Konstitusi tentang bagaimana proses yang seharusnya. Dan yang kedua, yang dikatakan sebagai tadi kan naskah akademik itu sebenarnya apa sih? Nah, satu hal yang juga suatu tesis yang saya kemukakan karena di Mahkamah Konstitusi ada Prof. Eni, ya kan, ahli mantan ketua IPAN, dan juga Pak Arsul Sani, yang saya ingatkan juga ke Mahkamah Konstitusi dalam uji formil Undang-Undang BUMN sebelumnya Undang-Undang TNI adalah bahwa yang namanya legislasi itu harus kita lihat sebagai kebijakan. Jadi naskah akademik memang harus ada duluan karena dia semacam policy paper yang kemudian dituangkan dalam norma-norma. Jadi rujukan ya? Iya, jadi dia harus ada duluan. Kalau nanti berubah nggak apa-apa. Tapi politik hukumnya sudah harus tertuang dalam naskah akademik. Nah ini kemudian terkait dengan nanti saya ada punya pertanyaan yang ketiga, tapi saya ingin masuk dulu ke soal yang disubstansi dulu soal pra-peradilan yang di RKUHP ini hanya boleh dilakukan satu kali. Jadi banyak sekali keterbatasan ya. Selain kita nanti bisa tadi sudah dibahas sedikit soal judicial scrutiny dan lain sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya kita mesti melihat ini karena kalau cuma satu kali maka akan ada banyak pihak yang dirugikan. Jangan-jangan kalau misalnya ada perkara Prof. Edi yang misalnya diangkat lagi, katakanlah begitu, kemudian tidak bisa diperadilan lagi, misalnya seperti itu. Jadi bagaimana kita menjawab hal ini dengan hak-hak tersangka? Nah terakhir, saya ingin tahu karena kita kayaknya banyak sekali yang pakai kaos yang agak sama soal oligarki. Kalau menurut Prof. Edi, kalau menurut Haris nanti kita bisa ngobrol aja setelah Prof. Edi pulang. Siapa sih sebenarnya yang paling diuntungkan dari rancangan KUHP yang versi hari ini? Bukan 2012, tapi versi hari ini. Siapa yang sebenarnya diuntungkan? Kalau kita kayaknya enggak. Saya jawab. Oke, makasih Pak Bidu untuk masukan terkait naskah akademik dan BIM. Yang kedua yang saya mau jawab bahwa instrumen pengawasan itu dua kali. Jadi pertama, setiap upaya paksa harus ada izin dari pengadilan. Yang kedua masih ada instrumen pra-peradilan. Pra-peradilan itu satu kali hanya terhadap satu upaya paksa. Satu kali terhadap satu upaya paksa. Jadi misalnya nih, dia upaya paksa terhadap penangkapan hanya penangkapan saja, tapi dia boleh mengajukan upaya paksa terhadap penahanan, boleh mengajukan upaya paksa terhadap pemblokiran. Jadi mengapa ini kita bahas? Karena ini juga akan mendelay kepastian hukum. Kan ketika seseorang itu dinyatakan sebagai tersangka, dia pengen akan cepat selesai. Tetapi kalau setiap ada pra-peradilan ini kan menunda proses persidangan.
Karena persidangan tidak boleh dimulai selama pra-peradilan itu masih berlangsung. Satu kali untuk satu upaya paksa, kan ada 9 upaya paksa. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang diuntungkan? Tidak ada yang menguntungkan. Karena apa? Kita mencoba untuk menggaransi kepentingan dan kewenangan aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim di satu sisi, dan di sisi lain adalah perlindungan hukum terhadap individu. Ini yang saya katakan posisi yang paling sulit, kita harus mengakomodasi berbagai kepentingan. Saya kira itu saja, Mbak Bibi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Prof.